Legenda hidup MotoGP, Loris Capirossi mengungkapkan pendapatnya mengenai persaingan dua pembalap Ducati Lenovo antara Francisco Bagnaia dengan Marc Marquez. Bagnaia dan Marc Marquez telah menunjukkan tanda-tanda sebagai kandidat kuat untuk pemenang gelar juara dunia MotoGP 2025. Marquez tampil lebih kuat dengan dapat hasil dan kecepatan yang tak tertandingi bahkan oleh Bagnaia. Bagaimana tidak? Marc Marquez berhasil mengasapi Francisco Bagnaia dengan gap di atas 2 detik pada lomba sprint, dan bahkan lebih dari 3 detik pada balapan Grand Prix MotoGP Thailand 2025 di sirkuit Buriram, Thailand. Bagnaia sendiri finish di posisi ketiga dalam 2 sesi balapan akhir pekan lalu dan itu setelah kesulitan yang dialami saat tes pramusim. Sementara Loris Capirossi pun sejauh ini masih menjagokan keduanya dalam perburuan gelar juara dunia musim ini. Sementara itu jika memang harus membandingkan antara Marc Marquez dengan Francisco Bagnaia, Loris Capirossi melihat kecepatan bahwa Marquez sangat luar biasa sejak tes pramusim MotoGP 2025 di Sepang, Malaysia dan di Buriram, Thailand. Seperti yang telah disebutkan, tim mereka berada di puncak dari kejuaraan ini. Begitu juga dengan para pembalapnya di mana Pecco dan Marc adalah juara yang hebat dengan talenta yang nyata. Dua Ducati merah memulai dengan kuat dengan Marc menunjukkan kecepatan yang bagus di Malaysia lalu di Thailand ia sangat cepat. Pecco yang biasanya bekerja pada setup untuk memahami motornya menghindari time attack dalam uji coba dan ia jika tidak diperlukan tidak memunculkan perubahan yang gila. Namun ketika balapan tiba kita mendapati diri kita berhadapan dengan seorang pria yang jelas merasa nyaman bahkan di kualifikasi, kata Loris Capirossi, sebagaimana dilansir dari Motosan. Menurut Capirossi, Marc Marquez dan Bagnaia memiliki kemampuan yang sama di atas motornya. Alhasil siapa yang menjadi juara dunia 2025 bakal ditentukan oleh siapa yang paling sedikit melakukan kesalahan. Capirossi merasa pembalap lainnya akan mengalami kesulitan untuk bisa memecah dominasi kedua pembalap pabrikan merah tersebut, di mana sejauh ini baru Alex Marquez saja pembalap tim satelit Ducati yang mampu menempatkan diri di antara keduanya. Siapapun yang melakukan kesalahan paling sedikit akan dapat membuat perbedaan akhir dengan Ducati. Tentu saja ini tidak mudah karena keduanya mengincar hasil yang sama yaitu memenangkan kejuaraan dunia. Mungkin ada saat-saat ketegangan di dalam tim tetapi saya juga tahu betapa mumpuninya para staf di Borgo Panigale dalam menangani situasi tertentu. Mereka akan melakukan yang terbaik yang mereka bisa tetapi itu tidak akan mudah. Sulit untuk mengejar mereka di mana membuat keduanya adalah salah satu dari mereka yaitu Marc atau Pecco berada di belakang Anda itu sulit. Marc dan Pecco tidak pernah menyerah, mereka berdua selalu mencoba dan mereka akan selalu mencoba. Jadi siapapun pemenangnya proyek Ducati ini akan menang, tandasnya. Pembalap Pertamina Enduro VR46 Racing Team, Franco Morbidelli hampir finish di podium pada balapan utama MotoGP Thailand 2025 meski terkena penalti. Debut Morbidelli di VR46 merupakan hal yang sangat positif. Setelah 2 musim kesulitan untuk menunjukkan potensinya, MotoGP Thailand akhir pekan lalu menjadi titik terang bagi pembalap yang akrab disapa Frankie itu. Murid Valentino Rossi di Akademi VR46 itu berhasil menempati posisi kelima dalam sprint race, sementara pada balapan utama MotoGP Thailand dia berhasil menyelesaikan balapan yang sulit untuk finish di posisi keempat. Akan tetapi hasilnya diraih berkat comeback hebat Franco Morbidelli, yang memulai balapan dari posisi ke-9 di grid setelah mendapat penalti 2 posisi karena mengganggu Francisco Bagnaia selama sesi latihan pada hari Jumat. Morbidelli menerima keputusan tersebut dan berusaha sangat keras sepanjang balapan. Kondisi panas dapat menjadi resiko tambahan bagi para pembalap, dan hasil ini telah memberi Franco Morbidelli motivasi ekstra untuk menjalani sisa musim ini. Panas merupakan faktor yang meningkatkan kesulitan dan resiko balapan. Saya tidak menyangka balapan seperti ini setelah memulai dari posisi ke-9 di grid karena penalti.
Saya tidak memiliki ambisi besar di awal tetapi kemudian saya melihat bahwa saya memiliki banyak potensi dan saya mencoba untuk melewati grup secepat mungkin. Saya bersenang-senang melakukan apa yang mungkin menjadi satu-satunya gerakan menyalip dalam balapan karena dengan kondisi seperti ini sangat sulit untuk menyalip. Saya benar-benar mengerahkan banyak tenaga untuk menempatkan diri di atas Miller Fernandez dan Ogura kemudian ketika saya sampai dekat Pecco saya membuat kesalahan lalu kehilangan jarak dan ban sudah habis. Itu tentu saja merupakan faktor yang meningkatkan kesulitan dan resiko balapan dan pada putaran ke-17 saya juga mulai merasa motornya kempes dan saya harus membuat lebih banyak ruang karena jika tidak saya tidak akan berhasil. Saya senang dan bersemangat saya tak sabar untuk datang ke balapan saya tak sabar untuk berada di Argentina. Saya ingin melihat tim kami adalah tim yang hebat dan menjadi kompetitif tentu memberi kami sesuatu yang istimewa dan rasanya menyenangkan, kata Franco Morbidelli, sebagaimana dilansir dari Motosan. Pengamat MotoGP, Ricat Joff menilai Alex Marquez akan menjadi momok untuk Francisco Bagnaia di MotoGP 2025. Hal ini disampaikan usai Alex Marquez tampil gacor di MotoGP Thailand 2025. Alex Marquez berhasil finish di posisi kedua di balapan utama dan sprint race MotoGP Thailand, sementara Bagnaia menempati posisi ketiga dan untuk peringkat pertama ditempati oleh Marc Marquez. Ricat Joff mengatakan bahwa kualitas Marc Marquez pastinya diakui oleh rekan setimnya yaitu Francisco Bagnaia, jadi Bagnaia tidak terbebani jika kalah balap dari Marc Marquez. Menurutnya Francisco Bagnaia pasti akan berusaha membayang-bayangi Marc Marquez dalam MotoGP musim ini, namun pembalap itu harus terus berbenah diri agar performanya terus meningkat. Kendati demikian Ricat Joff menilai tantangan dalam MotoGP 2025 kini bertambah buat Francisco Bagnaia, pasalnya pembalap itu mendapatkan pesaing cukup ketat yakni Alex Marquez. Kalau Marc menang itu masuk akal karena dia adalah Marc Marquez dan Bagnaia tahu bahwa kalau Marc Marquez mengalahkannya itu bukan kiamat justru sebaliknya. Interpretasi saya adalah meskipun hingga sekarang kami tahu bahwa Marc adalah favorit utama dan kami menunggu untuk melihat sejauh mana Bagnaia akan menyulitkannya saya pikir ia masih memiliki sesuatu untuk dipoles dan beberapa masalah untuk diperbaiki agar dapat setara. Namun kini masalah Bagnaia menjadi lebih jauh karena ia memiliki rival bernama Alex Marquez yang mengalahkannya dan menempatkannya dalam posisi yang sangat sulit, kata Ricat Joff, sebagaimana dilansir dari Motosan.